Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk mengenali bahwa kami adalah murid, bahwa kami adalah rasul yang secara khusus dipilih untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, dan juga untuk mengusir kuasa kegelapan, seperti yang Kau berikan kepada para rasul. Bantu kami ya Tuhan, supaya kuasa-Mu mengalir dalam diri kami, dan kami menjadi alat dan talang cinta kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memanggil para murid, menyebut nama dari ke-12 rasul dengan gelar-gelar mereka juga. Kefas disebut Petrus batu karang, Yohanes dan Yakobus disebut Boanerges, anak-anak guru, anak-anak petir. Bahkan Yudas Iskariot sudah sejak awal dinyatakan bahwa dia adalah seorang pengkhianat Yesus. Sudah, betulkah kita adalah murid Yesus? Maukah kita menjadi murid Yesus? Murid Yesus adalah sedikit orang yang dipilih dari ratusan atau mungkin ribuan orang yang mengikuti Yesus. Memang tidak mudah, karena dengan mengikuti Yesus berarti mengikuti gaya hidup Yesus, mengikuti cara pikir Yesus, mengikuti kehendak Yesus. Dan itu bukan yang gampang, karena itulah hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dekat, orang-orang yang mau, orang-orang yang dipilih. Tuhan memilih kita, memilih Anda dan saya untuk secara serius menghayati hidup seperti Yesus. Mengikuti Yesus berarti bukan hanya bebek gitu kan, tapi sungguh-sungguh sehati, sepikir, seperasaan dengan Yesus, dan mengikuti penderitaan yang ia alami, mengikuti penolakan-penolakan yang ia alami. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Bersediakah kita untuk sampai bersikap seperti itu? Dan ternyata tidak semua orang bisa mau dan melakukan hal tersebut. Lebih enak menjadi penonton, lebih enak minta kepada Yesus, lebih enak untuk memohon dari Yesus. Ya. Jadi saudaraku terkasih, Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil nama kita, Tuhan menginginkan kita untuk mendapatkan tugas yang luhur dan mulia. Karena tugas ini adalah tugas untuk mewartakan kabar gembira, bukan tugas untuk mewartakan diri sendiri, ya. Tapi mewartakan kabar gembira, kabar tentang keselamatan, kabar tentang cinta Allah kepada manusia, ya. Dan itu menjadi sesuatu panggilan yang luhur dan mulia, ikut serta dalam karya penebusan Yesus. Bukan hanya kita diciptakan, tetapi kita ditebus, kita diselamatkan. Dan itulah panggilan kita semua manusia. Tetapi apakah kita bersedia untuk mengikuti dia dengan akrab, dengan mesra? Kemana Yesus pergi dia mau. Kemana Yesus meminta kita untuk menjalankan tugas itu juga mau. Ketika kita menderita juga kita mau. Ya, dan itulah menjadi tanggung jawab dan konsekuensi dari mengikuti Yesus, dekat dengan Yesus. Pertanyaan saya kepada Anda semua, apakah Anda dekat dengan Yesus? Apakah kita dekat dengan Yesus? Apakah kita sehati sepikir dengan Yesus? Apakah kita mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Dia? Apakah aku berani meluangkan waktu untuk bersama Dia, untuk berdoa, untuk mendengarkan, untuk hening, untuk diam bersama Yesus? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan suatu indikasi bahwa saya mau dipakai Yesus. Dan apakah mengikuti Yesus karena tujuan dan motivasinya apa?
Apakah tujuan dan motivasi yang sekedar saya mau mengikuti Yesus? Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Semoga kita semua memberikan jawaban atas pertanyaan Yesus, maukah engkau ikut aku? Ya. Beberapa hari yang lalu saya merasa ketika malam hari mempersiapkan bahan teks kitab suci untuk besoknya, ada satu perasaan dari dalam batin yang saya rasakan dan saya alami. Ya, apa itu? Kalau saya mau mendekat dengan Yesus, mengerti dan memahami Yesus, apakah aku bersedia membaca teks kitab suci? Adakah doronganku untuk mendengarkan sabdanya lewat teks kitab suci? Salah satu indikasi itu, dan disitulah ada gerakan untuk semakin mau mengenal Yesus. Siapakah Yesus bagiku? Kemarin kita mendengar bagaimana setan-setan pergi ketika bertemu dengan Yesus dan mengatakan, engkaulah putra Allah. Setan pun percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Apa bedanya Anda dengan saya? Anda, saya, dan manusia yang percaya pada Yesus dan mengaku Yesus adalah putra Allah, dengan iblis yang juga mengaku Yesus sebagai putra Allah. Apa yang membedakan itu? Dan ini pertanyaan yang harus kita jawab sungguh-sungguh. Yang membedakan menurut saya adalah bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, dipakai oleh Yesus untuk kepentingan Yesus. Tetapi iblis adalah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dia justru membawa manusia keluar dari Yesus, menjauh dari Yesus. Ya. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang sia-sia, ya. Kata-kata yang sia-sia, hidup dengan jelek. Ya. Jadi melakukan yang baik hindari yang jahat, tapi kita melakukan yang jahat menghindari yang baik. Ya. Dan itu adalah sesuatu dorongan iblis dan dorongan Roh Kudus. Ada diskresi, ada discernment. Ya, kita mau melakukan yang baik, kita melakukan yang benar, kita melakukan yang tulus, yang jujur, yang mulia, dan mewartakan Yesus adalah penebus, penyelamat. Ya. Dan itulah panggilan kita. Jadi panggilan kita itu membawa kebaikan kepada siapapun juga yang kita temui, siapapun juga, dengan segala risiko apapun juga, membawa Yesus kepada banyak orang. Supaya orang mengakui bahwa Yesus bukan hanya pencipta bersama Bapa dan Roh Kudus, tapi penebus, penyelamat. Dan itu bukan itulah yang konsekuensi dari mengikuti Yesus sebagai putra Allah. Mewartakan kabar gembira bahwa bersama Yesus itu adalah keselamatan. Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah jawaban segala solusi, segala pertanyaan yang muncul dalam hatiku. Ya, maka aku mencari Tuhan, mengenal Tuhan lewat kitab suci, membaca, merenungkan, dan menjalin relasi yang dekat dengan Yesus untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda yang tergerak untuk mengikuti Yesus dimanapun, kapanpun. Yesus segala-galanya, Yesus jawaban dari segala solusi. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.